Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Astrian Hesi Devitri. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112110897. Pada kesempatan malam hari ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil kerja individu saya dalam rangka pemenuhan tugas dari Bapak Fatur Rahman selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan seputar Sistem Informasi Manajemen tersebut. Sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan beberapa poin. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang sistem informasi manajemen, kedua sejarah dan perkembangannya, ketiga jenis-jenis sistem informasi manajemen, keempat siklus sistem informasi manajemen, yang kelima komponen-komponen sistem informasi manajemen, yang keenam kelebihan dan kekurangan, yang ketujuh penerapan sistem informasi manajemen dalam perusahaan, yang kedelapan tantangan dan pengendalian SIM, yang kesembilan undang-undang perlindungan SIM, serta yang terakhir keterkaitan sistem informasi manajemen dalam sistem elektronik. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini tentang SIM. Sini saya membagi menjadi 3 bagian. Baik, ada pengertian, fungsi, dan tujuan. Pengertian di sini saya membaginya menjadi 2, yaitu menurut para ahli serta secara umum. Menurut Laudon pada tahun 2016 bahwa SIM ini adalah sistem komputer yang mengintegrasikan informasi dalam perusahaan dan menyediakan dukungan untuk keputusan manajerial. Kedua, menurut Davis Olson pada tahun 1985 bahwa SIM ini adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengambil keputusan operasional, taktis, dan strategis. Kemudian menurut O'Brien dan Maracas tahun 2010 bahwa SIM ini dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Kemudian ada Turban dan Volonio yang menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen ini adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk membantu manajer mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif. Kemudian ada menurut MC Luth dan Sekel bahwa SIM ini adalah suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan orang-orang yang mengumpulkan dan memproses dan menyediakan informasi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang baik. Sedangkan secara umum, sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data yang dapat digunakan untuk atau dalam operasi bisnis dan manajemen. Kemudian di sini ada pun fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu untuk memproses dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian menyediakan informasi yang tentunya relevan dan akurat serta up to date, kemudian mengelola sumber daya perusahaan, baik itu manusianya, keuangannya, material, yang tentu untuk membuat lebih efektif itu semua. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional untuk mengambil atau mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan serta mengoptimalkan strategi bisnis. Kemudian ada pun tujuannya. Yang pertama, memberikan informasi akurat, tepat waktu dan relevan, sehingga dapat memantau kinerja bisnis, mengidentifikasi masalah, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Kemudian, mengelola sumber daya secara efisien
dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya bisnis yang lebih efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja bisnis, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan dapat memperbaiki operasi bisnis secara keseluruhan. Adapun sejarah dan perkembangannya. Sejarah SIM. Awal mulanya yaitu sejak 1950 hingga 1960, di mana perusahaan-perusahaan besar mulai memperkenalkan komputer untuk membantu mengolah informasi dan data bisnis. Kemudian lanjut ke era database pada tahun 1970-an, mulai dikembangkan dan digunakan teknologi database dalam sistem informasi tersebut, yang memungkinkan data dapat diakses oleh orang lain dengan mudah, gitu kan, dan efisien. Kemudian lanjut ke era client server pada tahun 1980 hingga 1990, di mana sistem informasi ini menjadi lebih kompleks dan terpusat pada perangkat keras server dan perangkat lunak klien. Kemudian lanjut ke era web pada tahun 2000-an, di mana aplikasi dan data disimpan dalam server yang dapat diakses melalui web browser. Dan yang terbaru yaitu era mobile and cloud computing sejak 2010 hingga pada sekarang, yang dimana sistem informasi ini berfokus kepada mobile computing dan cloud computing, sehingga dapat diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan dapat disimpan di cloud computing, seperti mungkin contohnya Google Drive, iCloud, seperti itu, dan dapat diakses real time dan di mana saja. Kemudian perkembangan SIM. Perkembangan SIM yang paling mutakhir atau paling terbaru pada saat ini yaitu yang pertama ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kita bisa kenal juga sebagai EA, yang memungkinkan sistem informasi manajemen untuk memproses data dengan lebih cepat dan efisien. Seperti belajar dari data stok yang telah terjual dan membuat prediksi tentang persediaan yang diperlukan di masa depan. Seperti itu, penggunaan AI dalam bisnis pada saat ini hingga mencapai hingga 37%. Kemudian ada Internet of Things yang memungkinkan perangkat terhubung satu sama lain dan terintegrasi dalam sistem informasi manajemen. Seperti mengumpulkan data dari sensor suhu, cahaya, suara, dan dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Pada tahun 2019, Internet of Things ini diperkirakan penggunaannya hingga 60% dalam perusahaan. Kemudian ada blockchain yang memungkinkan sistem informasi manajemen untuk mengamankan data dan informasi secara lebih baik, gitu kan. Dan survei pada tahun 2020 mengatakan bahwa blockchain ini digunakan 55% di perusahaan. Kemudian ada cloud computing seperti dalam sistem manajemen kepegawaian, data karyawan yang dapat disimpan di awan atau database. Cloud computing itu sendiri untuk memudahkan akses serta pengolahan datanya. Kemudian ada big data yang memungkinkan manajemen untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Contohnya dalam sistem manajemen pemasaran. Kemudian yang terakhir itu quantum computing, di mana teknologi ini menggunakan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk mengolah data dan informasi. Penggunanya masih terbatas karena masih dalam perkembangan. Kemudian kita lanjut jenis-jenis SIM. Di sini saya membagi jenis-jenis SIM menjadi 3, yaitu operasional, taktis, dan strategis. Adapun pengertian
Sistem informasi manajemen operasional yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola operasi harian suatu perusahaan yang berkaitan tentang pengolahan persediaan, pengolahan produksi, pengolahan penjualan, pengolahan keuangan. Contohnya seperti di aplikasi Zoho Inventory, QuickBooks, TradeGecko. Kemudian ada sistem informasi taktis, di mana sistem informasi ini digunakan untuk manajer menengah dan mengambil keputusan taktis yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, pengembangan produk baru, pemasaran, serta strategi operasional. Contoh aplikasi yang digunakan dalam sistem informasi manajemen taktis ini seperti Salesforce, HubSpot, dan Zoho CRM. Selanjutnya ada sistem informasi strategis, di mana sistem informasi manajemen ini digunakan manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan strategis untuk perusahaan dan membantu manajemen untuk mengalokasikan sumber daya jangka panjang, penetapan visi misi perusahaan, serta rencana strategis yang lebih luas. Dalam SIM ini seperti aplikasi SAP SuccessFactors, Workday, dan Oracle atau HCM Cloud. Selanjutnya ada siklus-siklus SIM, pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan data, pengambilan keputusan, serta implementasi. Tahap pertama yaitu pengumpulan data, di mana data dapat diperoleh dari berbagai sumber, internet, pelanggan, pemasok, dan sumber eksternal lainnya. Kemudian, pemrosesan data ini berasal dari data-data yang sudah dikumpulkan, lalu diproses melibatkan teknologi seperti komputer dan perangkat lunak yang digunakan atau dipilih untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Lalu, di tahap berikutnya ada penyimpanan data. Hal ini, data disimpan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang membutuhkan. Penyimpanan data dapat berupa penyimpanan fisik atau penyimpanan cloud. Ya, penyimpanan fisik seperti arsip-arsip dokumen yang berbentuk seperti surat dan lain-lain, sedangkan kalau cloud seperti Google Drive, kita bisa mengakses lewat internet, seperti itu. Kemudian, pengambilan keputusan dengan melakukan analisis data-data yang sudah dikumpulkan dan disimpan sebelumnya, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Kemudian, implementasi data-data yang sudah dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dianalisis, sehingga dapat dijadikan pengambilan keputusan ini, kemudian diimplementasikan atau dijalankan. Implementasi ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan bisnis ini tercapai. Selanjutnya, ada komponen-komponen sistem informasi manajemen, seperti hardware, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen, komputer, server, printer, dan perangkat jaringan. Kemudian software merupakan program-program yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen, seperti perangkat lunak, pengolah kata, perangkat lunak bisnis data. Contohnya mungkin Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word gitu. Kemudian basis data, tempat penyimpanan data sistem informasi manajemen yang dapat berupa tentang perusahaan, pelanggan, produk, dan layanan. Kemudian ada jaringan komunikasi, yaitu infrastruktur jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan tentunya ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini yaitu orang-orang yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi manajemen tersebut. Dan di perusahaan tentunya pemilik perusahaan, kemudian direkturnya, kemudian karyawannya, seperti itu.
Lalu adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi manajemen ini. Beberapa kelebihannya yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kemudian meningkatkan kualitas informasi, memudahkan akses informasi, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar departemen, serta meningkatkan keamanan data. Kemudian kekurangannya yaitu biaya yang tinggi, kompleksitas, kesulitan dalam mengintegrasikan sistem lama dan sistem baru, biasanya perubahan dari sistem lama ke sistem baru, kemudian masalah keamanan data terutama, dan kemudian ketergantungan pada teknologi, dan kesulitan dalam penggunaan, karena mungkin kurangnya sosialisasi, seperti itu. Lalu penerapan SIM dalam perusahaan. Syarat-syarat penerapannya yaitu memiliki visi dan strategi yang jelas sebelum menggunakannya, tentunya ada komitmen manajemen, kemudian ada sumber daya yang terlatih, ada infrastruktur yang memadai, data yang berkualitas, tidak asal-asalan, kemudian perencanaan dan pengawasan yang efektif, perlindungan keamanan data, serta evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian, adapun manfaat penerapan SIM dalam perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan pengolahan sumber daya, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan adaptabilitas organisasi. Lalu apa saja sih tantangan dan pengendalian SIM itu sendiri? Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam SIM yaitu yang pertama, kecepatan perkembangan teknologi. Tentunya perusahaan yang menggunakan sistem informasi manajemen harus segera beradaptasi apabila ada perkembangan teknologi terbaru. Lalu keamanan informasi. Keamanan informasi ini menjadi tantangan perusahaan yang dapat menyebabkan kebocoran data. Kemudian biaya, tentunya biaya yang cukup tinggi menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu integrasi dan keahlian dalam pengoperasian sistem informasi manajemen tersebut. Lalu pengendaliannya bagaimana? Untuk pengendalian tantangan tersebut, tentunya yang pertama adanya kebijakan keamanan untuk melindungi data yang sensitif. Nah, kemudian adanya pelatihan ini untuk sumber daya yang menggunakan sistem informasi manajemen tersebut. Kemudian adanya pemantauan. Walaupun sudah diamankan, tentunya harus ada pemantauan tersendiri. Lalu adanya backup data. Untuk menghindari kehilangan data atau data yang hilang, kita harus membackup data. Atau misalkan ada server, kita harus memiliki kopiannya gitu kan. Kemudian perbaikan dan pemeliharaan. Perbaikan dan pemeliharaan ini dilakukan apabila perusahaan kita mengalami kesulitan atau masalah. Lanjut, undang-undang dan perlindungan SIM. Apa saja sih undang-undang dan perlindungan SIM? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ya, ini tentang tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku atau oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi seperti pencurian data dan informasi atau yang biasa dilakukan oleh hacker-hacker yang jahat. Lalu penyebaran informasi yang menyesatkan atau fitnah dan sebagainya. Kemudian ada General Data Protection Regulation atau GDPR yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan privasi penggunaan dalam sistem informasi manajemen. Kemudian ada ISO 27001 tentang manajemen keamanan informasi. Lalu yang terakhir
ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik yang mengatur pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data pribadi dalam sistem informasi elektronik. Dan yang terakhir, keterkaitan SIM dalam sistem informasi elektronik. Yang pertama berkaitan dengan e-commerce. E-commerce itu sendiri merupakan kegiatan perdagangan melalui jaringan internet yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini berkaitan dengan daftar produk, inventaris, transaksi pembayaran, pengiriman, dan pelaporan keuangan. Biasanya yang menggunakan ini seperti bank-bank atau mungkin pegadaian dan layanan keuangan lainnya. Lalu ada e-bisnis yang digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis secara efisien dan efektif, sehingga berperan mengolah data bisnis dan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, kemudian ada yang terakhir, e-government, yaitu penerapan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien dan efektif. Contohnya pendataan penduduk, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Demikian penjelasan tentang sistem informasi manajemen yang dapat saya sampaikan. Materi presentasi pada malam hari ini dapat diakses di akhir video. Saya akan mencantumkan linknya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.